Oke teman-teman, rekan-rekan semua, semangat pagi ya. Jadi kemarin saya melihat di Instagram ya. Ini kan sekarang zamannya media sosial ya. Tanggal 12 Februari 2024 teman-teman. Bahwa asisten dari Raffi Ahmad, Sensen dan Lala ditipu oleh interior. Ada di vlognya ya. Bagaimana kondisi furniture yang ada, rumahnya, furniturnya begitu jelek. Wah, bagaimana ini? Astagfirullahaladzim, ini bener-bener interiornya nih ya. Wah, kalau Pak, interiornya. lu kalau rekomendasi yang bener, lu juga sama nggak bener? Nggak bener. Nggak, maksudnya di rumah lu pemasangan nggak bener. Nggak benar. Makanya pindah sekarang. Itu ingat ya, siapapun itu kalau mau memberikan jasa, energi, tenaga, bisnis yang menggunakan jasa dan keterampilan, kasih yang terbaik dong. Ini kasihan loh ini. Lah ini sudah merupakan satu hal yang sudah sering kali saya sampaikan kurang lebih beberapa tahun yang lalu ya. Customer itu selalu dalam kondisi yang selalu dirugikan. Kenapa? Sebelum barang dikirim sesuai dengan deadline atau janji yang disampaikan itu sudah hampir 100%. Bahkan saya dengar dari vlog itu sudah 100% lunas. Dijanjikan di bulan Oktober ya kan, sampai bulan berapa bulan selanjutnya masih belum dikirimkan. Telat sampai berbulan-bulan. Nah, teman-teman, saya sudah pernah bikin konten bagaimana cara menghindari supaya kita tidak kena tipu oleh interior-interior yang gadungan ini ya, dalam tanda kutip yang nakal. Bagaimana caranya? Saya memberikan konten-konten edukasi kepada rekan-rekan semua, kepada calon-calon customer ya. Bagaimana caranya, kunci-kunciannya mengamankan uang yang Anda lakukan. Tahapannya biasanya dalam konteks kita memesan interior yang custom ya, selalu ada DP 50%. Di tempat Kairos Interior pun juga begitu, ada DP 50%. Pertama kali dimulai dari proses desain ya. Terus kemudian ketika masuk proses kayuan, DP down payment kedua ya 25%. Ketika masuk proses finishing. Ketika barang akan dikirim, kita harus melakukan termin pembayaran lagi yang ketiga 20%, total 95%. Ketika selesai instalasi, 5%-nya baru cair, baru 100%. Nah, teman-teman, ini merupakan satu sistem atau skema pembayaran yang dibutuhkan oleh perusahaan interior seperti kami. Dan banyak perusahaan interior sama melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena memang kita ini jual jasa, teman-teman, rekan-rekan semua. Kalau misalkan tidak dilakukan skema pembayaran seperti itu, maka pekerjaan interior itu tidak akan bisa selesai, gitu kan? Karena kita ini hanya kuli jasa, hanya kuli, hanya tukang, gitu kan? Yang manajemen secara menyeluruh ya, dari mulai tukang finishing, tukang kayu, terus kemudian tukang kaca, tukang marmer, tukang untuk gorden dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya, skema itu apa bisa dirubah? Skema itu tidak akan pernah bisa dirubah oleh interior-interior manapun. Manakala itu dirubah, akan membahayakan untuk salah satu pihak, dalam hal ini untuk interiornya. Karena kalah cash flow, akhirnya bahan baku ditekan, dan seterusnya, kualitasnya pun juga jelek. Jadi, solusinya bukan pada skema pembayarannya, rekan-rekan semua. Solusinya adalah pada bagaimana caranya kita mengamankan pada hulunya, pada proses awalnya. Maksud saya bagaimana, Pak? Maksudnya Pak Fedi bagaimana? Caranya begini, teman-teman. Tipsnya untuk mengamankan itu supaya uang Anda tidak dikemplang seperti yang terjadi pada asisten dari Raffi Ahmad ya, Sensen dan Lala ini. Bagaimana caranya? Saya sudah memberikan tips ini. Yang pertama, pastikan kredibilitas dari interior tersebut punya track record yang jauh. Seperti saya katakan, nomor satu, kita tidak pernah bisa melihat masa depan apa yang akan terjadi. Apakah interiornya akan ngemplang kita, akan nipu kita, akan deliver sesuai dengan yang dijanjikan, atau under promise, atau tidak sesuai dengan dijanjikan, kita tidak pernah tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, otak, perilaku, mindset dari pebisnis interior tersebut yang kita bisa tahu adalah track record mereka. Beberapa tahun belakangan ini bagaimana? Testimoni dari customer-customer yang sudah mendapatkan pelayanan mereka seperti apa. Itu yang bisa kita trace. Jadi kita nggak bisa tahu apa yang terjadi di depan, tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi, yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Ini tips nomor satu. Kedua, yang perlu dicek lagi adalah, ya teman-teman, ini selalu saya berikan tips-tipsnya. Yang kedua adalah, ajak ketemu. Ketika bertemu, maka teman-teman bisa merasakan kira-kira seperti apa vibrasinya. Itu bisa dicek, ya. Lalu kemudian, buat kesepakatan dengan mereka. Kesepakatannya apa? Saya mau bahwa workshop Anda harus bisa dilakukan yang namanya sidak.
atau inspeksi mendadak. Itu penting, teman-teman, ya. Karena seringkali banyak interior-interior itu tidak punya workshop sendiri. Dan manakala mereka tidak punya workshop sendiri, mereka hanya subkonkan kepada orang lain. Mereka hanya subkan atau suruh orang lain mengerjakan. Lah, kira-kira seperti itu. Sehingga mereka pun juga tidak punya kontrol atas workshop di mana mereka melemparkan pekerjaan itu. Nah, sehingga dengan demikian mereka juga pastinya akan sulit ketika mereka memberikan janji kepada Bapak Ibu, kepada rekan-rekan, saya mau untuk supaya workshopnya bisa dilakukan inspeksi mendadak sewaktu-waktu. Ya, mereka sulit memberikan janji itu kalau itu bukan workshop mereka sendiri. Lalu yang keempat, teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, solusi yang saya tawarkan, yang saya berikan tipsnya adalah minta progress report setiap 2 minggu 1 kali. 2 minggu sekali minta progress reportnya. Foto-foto dikirimkan, video dikirimkan, ya, dikirimkan kepada email Bapak Ibu. Oh, ini progresnya, oh ini pantry-nya seperti ini, oh ini lemarinya seperti ini, oh piece-nya sekian piece, part-nya sekian part, dan seterusnya dan seterusnya. Minta diupdate, ya. Dan bahkan bila perlu, Bapak Ibu boleh kirim orang ke sana untuk melihat bagaimana proses produksinya, bagaimana progresnya sampai dengan di mana. Dengan keempat cara yang tadi yang saya sampaikan tadi, ya, maka kemungkinan untuk kita mengalami kekecewaan, ditipu oleh interior nakal, interior jahat, akan semakin menurun. Dan saya sampaikan Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang saya sampaikan ini, itulah yang Kairos lakukan. Saya open kitchen semuanya. Anda bisa kirim orang ke tempat workshop kita untuk memantau pekerjaannya. Mau tiap hari di situ pun monggo silakan. Lupa, nanti apakah diberi buka semua informasinya? Buka. Kan saya juga bikin Kairos Academy. Ilmunya tidak ada yang saya rahasiakan. Saya open kitchen semuanya. Saya cuma hanya berpikir seperti ini, Bapak Ibu. Kalau orang itu jujur, semakin banyak orang lihat, makin suka. Kalau orang itu pinter dan bisa bekerja, semakin banyak orang yang untuk melihat dan mengamati, semakin suka. Saya happy, saya terbuka, saya buka semuanya. Dan ini akan memberikan sebuah jawaban buat Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi pada asisten dari Raffi Ahmad, ya, tidak perlu kita alami. Ini sesuatu yang kita tidak inginkan, tetapi seringkali itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak punya pengalaman. Karena kita berpikir, oh kalau orang diajak omong pertama kali nyambung, orang diajak omong pertama kali bisa nangkep maksud kita dan segala macam, kita berpikir di kepala kita bahwa itu safe, aman. Bahkan Bapak Ibu saya ingin sampaikan, orang yang pinter ngomong kadang adalah orang yang pinter nipu. Nah itu kan, jadi oleh karena itu, Pak Fedi kan pinter ngomong, berarti pinter nipu. Track record saya yang berbicara. Keempat hal tadi, bahkan kelima hal tadi, yang saya katakan yang kelima, bisa kirim orang untuk standby di lapangan, untuk standby di workshop saya, untuk melihat dan mengamati. Saya bisa deliver kepada Bapak Ibu. Dari situ, saya berharap orang atau customer yang berhubungan dengan saya kemudian bisa trust dengan saya lebih lagi, dan kita bisa doing business yang lebih ke arah yang jauh, lebih ke arah yang lebih besar lagi. Mungkin saudaranya yang akan bangun rumah, saya bisa bangunkan rumahnya dengan satu certainty. Kenapa? Why? Mas di Kairos, harus di Kairos. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, Kairos Group ini punya divisi, satu untuk interior, kedua untuk pembangunan sipilnya. Satu-satunya, the one and only di Indonesia, saya berani klaim, ya. Nggak tahu kalau sekarang sudah ada. Sekarang ini saya ngomong ini per tanggal 20 per tahun 2024. Saya berani memberikan garansi untuk fisiknya itu sampai dengan 5 tahun. Anda free maintenance bocor dan seterusnya. Kalau ada apa-apa free of maintenance, free of charge. Sampai dengan 5 tahun untuk fisiknya. Untuk furniturnya, saya berani memberikan garansi sampai dengan 20 tahun. Mengapa saya berani memberikan garansi seperti itu? Karena yang pertama, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, saya punya metodenya, dan itu semua saya buka di Kairos Academy, bagaimana cara QC, controllingnya seperti apa, parameternya seperti apa. Yang selanjutnya lagi, saya memahami betul lekak-lekuk, tipu-tipuan, celah-celah, di mana itu bisa mengakibatkan kerugian bagi customer. Saya akan buka semuanya, dan saya benar-benar melakukannya, dan yang pasti Bapak Ibu, kalau ditanya, Pak, rahasia utamanya kok berani memberikan garansi seperti itu apa sih? Ya, satu, pengalaman. Kedua, bekerja dengan hati. Ketiga, yang terpenting adalah kita semua harus betul-betul memang mau
mengkontrol pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, dengan kata lain, saya selalu bilang di konten-konten saya yang saya trainingkan kepada para peserta kelak nanti, ya, dan beberapa teman-teman interior yang sudah saya bimbing. Yang saya selalu sampaikan, untuk menghasilkan suatu karya seni yang baik, menghasilkan satu karya bentuk produk furniture yang baik, selalu ada 3 hal, Bapak Ibu. Ini perlu dipahami. Saya ngomong konsisten selalu sama, saya ulang. Kenapa? Karena dikatakan begini, kalau kita itu ngomongnya bohong, ya kita lupa dengan apa yang kita ngomong. Saya ngomong apa adanya dan ini memang betul. Ya, 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama, untuk menghasilkan sebuah karya produk yang baik, karya seni yang istimewa, yang sesuai dengan ekspektasi customer, ya. Yang pertama, gunakan bahan yang baik. Nomor 1, gunakan bahan yang baik. Seringkali kita menggunakan bahan-bahan yang nggak baik. Bahan-bahan yang kita gunakan itu bahan-bahan yang dalam tanda kutip sudah under spec untuk ngejar keuntungan lebih banyak. Ini udah nggak boleh, udah nggak bisa. Nggak masuk spek. Di kepala saya udah nggak masuk. Kenapa? Lah kita ini maunya menghasilkan karya yang bagus. Tapi dari bahan dasarnya sudah jelek. Lah mau bagaimana? Itu satu. Ya, bahan bakunya mesti bagus. Baik dari bahan baku finishingnya, bahan dasarnya, baik dari bahan dasar untuk catnya. Semuanya harus istimewa. Gitu kan? Baik dari aksesorisnya, untuk elektroniknya, home appliance-nya, semuanya harus bagus. Gitu kan? Itu satu. Terus kemudian yang kedua adalah pihak aplikator itu harus paham cara kerja, ya, cara kerjanya, tahapan-tahapannya itu bagaimana. Kita harus paham, misalkan dalam kondisi catnya, mixing rasionya seperti apa, cara pakainya seperti apa, itu semuanya harus dipahami dan ini harus berkaitan dengan apa? Dengan experience, dengan pengalaman. Lah saya bisa menghasilkan produk yang bagus kenapa? Karena saya udah 18 tahun di sini, gitu kan? Dan dibutuhkan yang terakhir, yang ketiga adalah yang membuat karya seni itu, yang menghasilkan produksi produk itu memang niatnya bagus, bukan niatnya jahat, bukan niatnya curang, gitu kan? Bukan niatnya colong-colongan, gitu kan? Memang niatnya bagus, dikawal sedemikian rupa supaya bagus dan tidak ada pihak-pihak lain yang memang niatnya untuk mensabotase. Nah, kalau ketiga hal ini terpenuhi dan kemudian kita tahu metodenya, cara pengawalannya untuk bisa memastikan ketiga hal ini bisa terdeliver dengan baik, maka saya yakin 95%, gitu ya, saya tidak pernah katakan 100%, 95% kemungkinan untuk produk itu bisa berhasil, memuaskan, memenuhi ekspektasi customer akan semakin besar. Nah, semoga penjelasan saya ini bisa menghindarkan kita semua dari resiko-resiko kena tipu seperti yang dialami oleh asisten dari saudara kita Raffi Ahmad, ya, Sensen dan Lala yang viral saat ini. Dan menurut saya bersyukur sekali dengan adanya media sosial saat ini, ya, dengan ada media sosial saat ini, orang-orang ini ada alat kontrol sosialnya. Itu kalau nama interiornya itu disebut, gitu kan, dan dari mulut ke mulut walaupun tidak sampai viral, dari mulut ke mulut sudah kelar, wassalam, sudah selesai. Tidak ada lagi karir, tidak ada lagi bisnis yang bisa dibuat, gitu kan. Jadi saya senang sekali dengan adanya media sosial ini, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Yang baik akan terekspos, yang jahat, yang tidak baik pun juga akan terekspos. Ya, jadi setelah kita mengetahui semuanya ini, yang dibutuhkan adalah satu, bekerja dengan hati, sungguh-sungguh, punya knowledge, punya experience, ya, dan kita bisa mengimplementasikan itu. Lakukan segala sesuatu seperti kita melakukannya buat Tuhan, karena bekerja adalah ibadah. Kairos Interior, one stop solution for your blissful home. Sukses buat kita.